Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vira Melani dengan nomor stambuk M1B119050, kelas Ilmu Lingkungan B. Pada mata kuliah Pengelolaan Lingkungan Hidup, saya akan membahas materi tentang masalah lingkungan hidup. Kita mulai dari pendahuluan. Masalah lingkungan hidup baik di perkotaan maupun di pedesaan adalah masalah bersama dan secara kolektif. Hal ini menjadi masalah nasional. Untuk dapat mewujudkan penanganan hal tersebut di atas, diperlukan komitmen berbagai pihak untuk mengubah pendekatan pembangunan yang selama ini terlalu berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata tanpa memperhitungkan batasan toleransi, daya dukung lingkungan ataupun ekologi. Sekarang kita masuk di rumusan masalah. Yang pertama, apa faktor-faktor penyebab kerusakan lingkungan? Dan yang kedua, kerusakan lingkungan apa saja yang sering terjadi di sekitar kita? A. Efek rumah kaca dan pemanasan global. Yang pertama, efek rumah kaca atau ERK. Ancaman lingkungan yang dapat mempengaruhi lingkungan kita yaitu adanya gas pencemar atau polutan yang menyebabkan efek rumah kaca. Gas-gas pencemar akan melapisi bumi sehingga sinar matahari yang menerobos panasnya akan bertahan, tidak dapat lepas kembali ke atmosfer bebas. Yang kedua, pemanasan global atau global warming. Menurut United Nations Framework Convention on Climate Change atau UNFCCC, perubahan iklim adalah perubahan yang disebabkan oleh aktivitas manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang mengubah komposisi atmosfer secara global dan mengakibatkan perubahan variasi iklim yang dapat diamati dan dibandingkan selama kurang lebih waktu tertentu. Beberapa efek lain dari perubahan iklim antara lain, yang pertama, meningkatnya suhu bumi. Yang kedua, terdapat karbon dioksida lebih banyak di atmosfer. Yang ketiga, banyak curah hujan dan banyak terjadi kekeringan. Yang keempat, kenaikan permukaan air laut. Yang kelima, berkurangnya lapisan es terutama pada musim panas. B. Penipisan lapisan ozon atau O3. Lapisan ozon adalah lapisan konsentrasi molekul ozon yang terdapat di atmosfer. Ozon adalah senyawa kimia yang terdiri dari 3 atom oksigen atau O3. Sekitar 90% dari ozon yang ada di bumi terdapat di lapisan ozon. Berlubangnya lapisan ozon mengakibatkan semakin banyak radiasi yang mencapai permukaan bumi. C. Hujan asam. Hujan asam adalah istilah secara luas digunakan untuk mencampur materi asam nitrit dan asam sulfit baik secara basah dan kering dari atmosfer melebihi jumlah normal. D. Degradasi hutan dan berkurangnya luas hutan. Tidak dapat dipungkiri bahwa dewasa ini telah terjadi pengurangan luas hutan yang terus-menerus dan makin luas. Yang pertama, kerusakan hutan tropis. Kerusakan disebabkan penjarahan yang dilakukan secara terang-terangan menyebabkan hutan-hutan rusak parah. Kerusakan hutan bakau atau mangrove. Hutan bakau atau lebih dikenal dengan mangrove adalah hutan yang tumbuh sepanjang daerah pantai atau sekitar muara sungai dan sangat dipengaruhi pasang surut air laut. Ekosistem hutan mangrove tumbuh di daerah pantai yang landai dan terlindungi. E. Penurunan kualitas sumber daya alam atau SDA. Merosotnya kualitas dan kuantitas SDA terjadi karena pemanfaatan yang melampaui kemampuan pulih atau memang kerusakan sumber daya itu tidak dapat pulih. F. Pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan merupakan masalah lingkungan yang paling parah. Hampir sumber daya yang penting bagi kehidupan yaitu tanah, air, dan udara yang telah tercemar terutama
terutama di kota-kota besar. G. Musnahnya spesies. Indonesia merupakan negara tropis yang mempunyai luas kawasan hutan tropis basah terbesar ketiga di dunia, serta memiliki keanekaragaman hayati terbesar ketiga di dunia samping Brazil. Baik, kesimpulan dari materi ini adalah lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Unsur-unsur lingkungan hidup yaitu unsur hayati atau biotik, unsur fisik atau abiotik, unsur sosial budaya. Kerusakan lingkungan yang sering terjadi di lingkungan sekitar yaitu sungai, terumbu karang, kerusakan hutan, pencemaran, macam-macam pencemaran lingkungan yaitu pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah kerusakan lingkungan yaitu reboisasi atau penghijauan di lahan yang telah rusak, pencegah penebangan liar dan menerapkan sistem tebang pilih, mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan menggantinya dengan bahan bakar alternatif. Membuat sedangkan di daerah lereng pegunungan yang digunakan sebagai lahan pertanian, mengelola limbah terlebih dahulu sebelum dibuang ke lingkungan, menggunakan bahan-bahan yang mudah diuraikan mikroorganisme di tanah, melakukan upaya remediasi yaitu membersihkan permukaan tanah dan berbagai macam polutan dengan menerapkan prinsip 4R yaitu reduce artinya mengurangi pemakaian, terus ratio artinya memakai ulang, dan recycle artinya mendaur ulang, dan replant artinya menanam atau menimbun. Baik, itu saja materi yang bisa saya jelaskan di materi ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.